Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Mungkin banyak dari kalian yang mikirin gimana caranya bisa kerja ke Jepang. Aku juga pernah di posisi bingung, takut, dan gak tahu mulai dari mana. Nah, di video ini aku mau cerita perjalanan aku dari nol sampai akhirnya bisa kerja ke Jepang. Di channel ini aku akan berbagi cerita dan pengalaman supaya kalian punya gambaran yang nyata tentang kerja di Jepang. Dulu aku mulai tertarik kerja di Jepang yaitu karena gajinya, terus pengalamannya, dan juga udah pasti kita pengen belajar budayanya ya kan. Aku ikut pelatihan bahasa Jepang itu kurang lebih udah 1 tahun. Awalnya susah kali, pengen keluar, tapi lama-lama enjoy gitu. Lama-lama kita udah mulai terbiasa, udah mulai hafal huruf-hurufnya seperti itu. Terus setelah itu ikut tes kesehatan. Pada saat itu kayak mana ya, deg-degan gitu. Ada nggak ya penyakitku, ada nggak ya penyakit serius seperti itu guys. Kenapa? Karena kalau sempat ada penyakit kita yang serius, kita akan di cancel atau tidak jadi berangkat ke Jepang. Karena apa? Banyak juga teman-teman aku yang udah pulang ke Indonesia itu karena penyakit juga, penyakit-penyakit menular seperti itu, kayak apa ya, kayak tipes gitu, yang menular lah pokoknya. Karena orang Jepang itu nggak mau ambil resiko, karena kan kita kalau kenapa-napa itu juga udah pasti jadi tanggung jawab mereka seperti itu. Dan pada saat aku tes kesehatan itu deg-degan lah ya kan, ini ada nggak ya penyakitku kayak gitu. Dan ternyata tidak ada, aman-aman saja pada saat itu. Dan singkatnya aku wawancara, aku itu udah gagal sebanyak 3 kali guys wawancara sama orang Jepang. Mungkin ya karena bahasa aku juga belum terbiasa seperti itu, belum mahir lah gitu, belum bisa ngobrol dengan orang Jepangnya seperti itu. Jadi orang Jepangnya juga kurang tertarik dan aku itu gagal sebanyak 3 kali. Dan yang keempat itu aku lulus dan job aku yang sekarang itu yaitu konstruksi. Dan kalau visa apa segala macam itu diurusin dari si pihak itunya lah, aku nggak mau sebutin merek ininya, pokoknya diurusin lah gitu sama yang bertanggung jawab seperti itu. Singkatnya lagi, aku tiba di Jepang itu bulan-bulan 9, pas sudah diberangkatkan lah ya singkatnya ini ke Jepang. Aku itu sampainya di bulan-bulan 9 dan pada saat itu masih musim panas guys, masih musim panas. Dan itu begitu sampai di bandara dijemput oleh pihak yang menangani kita lah di Jepang ini ya, dijemput ke bandara, terus kita dibawa ke sekolah, ke Gakko untuk belajar. Itu nggak langsung diistirahatkan guys, bayangkan lah, belajar dulu sebentar baru sekitar jam 3 sore baru diantarkan ke asrama atau ke Rio kayak gitu, diantarkan sama si senseinya. Dan di Rio itu kita inilah apa namanya, milih kamar seperti itu, mempersiapkan tempat tidur kita seperti itu guys. Panas pada saat itu. Kebetulan dari asrama ke Gaku itu jauh guys, ada sekitar berapa kilo ya, ada sekitar 2 kiloan lah jalan kaki, dan lumayan jauh. Dan itu panas-panasan, pagi itu udah panas sekali loh guys kayak gitu. Jadi memang wah kaget lah pada saat itu baru-baru datang ke Jepang. Dan singkat ceritanya lagi, aku selesai belajar selama 1 bulan di Osaka di Gakko tadi, dan aku masuk ke perusahaan. Dan pada saat masuk ke perusahaan itu kan kebetulan aku ini sendiri di perusahaan ya, di sinilah di perusahaan yang aku sekarang ini sendirian, orang luar, dan yang lainnya itu orang Jepang. Saat masuk ke perusahaan itu kaget lah gitu ya, ternyata nggak ada seniornya, orang luar gitu, entah orang Vietnam atau apa gitu, nggak ada, cuman aku sendiri orang luar. Dan baru pertama perusahaan ini merekrut orang luar seperti itu. Terus karena bahasa Jepangku juga belum ini kan, jadinya aku iya iya aja gitu, kadang ada sering kesalahpahaman lah seperti itu. Dan terus sewaktu mulai bekerja kaget lah dengan gimana ya, dengan sistem kerjanya seperti itu, dengan kedisiplinan mereka. Semisal kita nih masuk jam 8,
jam 7.50 atau jam 7.40 mereka sudah datang seperti itu. Karena di sini disiplin waktu itu sangat ketat seperti itu. Dan aku juga selama 2 tahun di Jepang banyak kali belajar soal disiplin waktu, hormat ke atasan seperti itu, komunikasi, dan lama-lama udah mulai terbiasa lah dengan pekerjaan, dengan orang-orangnya seperti itu. Dan aku bisa bertahan selama 2 tahun di Jepang itu bukan karena apa ya, bukan karena kekuatan aku juga, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang kayak mana ya, yang memberikan inilah gitu, memberikan kekuatan juga sama aku. Dan juga aku nggak mau stuck di situ-situ aja bahasaku. Aku coba ngobrol sama orang Jepang. Jadi kebetulan orang Jepang teman aku kerja ini enak orangnya. Jadi kalau misal kita kaiwa nih, kita apa namanya, ngobrol, ada yang salah kotoba kita, kosakata kita, mereka perbaikin seperti itu. Jadinya lama kelamaan dan sekarang aku sudah 2 tahun di Jepang, aku sudah mulai lancar bahasa Jepang. Meskipun ya belum bisa nulis kanji. Kanji itu ya yang kita tahu huruf Jepang ya. Dan itu ada banyak. Ya bisa sih berapa gitu. Jadi seperti itu ya guys, singkat ceritanya aku bisa kerja ke Jepang.